Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 283. Mata Keira tertunduk, tatapannya bagaikan perisai terhadap hawa dingin. Memang, dia harus berperan sebagai orang yang tidak menginginkan perceraian dan sepenuhnya patuh pada Howard dan Ibu Howard, tetapi itu tidak berarti dia akan membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu. Cindy yang memasuki keluarga itu dengan berani seperti yang dilakukannya benar-benar tidak tahu malu. Dia menatap langsung ke arah Howard. Kontrak yang diberikan Mary kepadamu hari ini, belum dicap oleh perusahaannya, bukan? Kata-kata ini membuat Howard berdiri tiba-tiba. Kira, apa maksudmu? Apakah kau mengancamku? Keira masih menundukkan pandangannya. Tidak, hanya saja Mary selalu punya prinsip yang jelas, dan dia sudah lama tidak menyukaimu. Kalau dia tahu kau membawa Cindy ke rumah, aku khawatir itu bisa menimbulkan banyak masalah. Howard, kau punya simpanan di luar sana, dan aku sudah tahan, tapi jangan terlalu memaksaku. Howard memang membawa Cindy pulang untuk menguji batasan Kira. Dulu, saat Kira tahu tentang selingkuhannya, dia hanya membuat keributan dan menangis sekali. Dia bahkan tidak berani menyebut perceraian setelahnya. Jadi, dia memutuskan untuk membawa Cindy pulang untuk melihat apakah Kira akan bereaksi seperti biasanya. Jika ya, dia bisa langsung membawa Cindy ke rumah mereka. Tetapi dia tidak pernah menduga Kira benar-benar akan menggunakan Mary untuk mengancamnya. Howard ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian teringat pada kesepakatan besar dengan Mary dan mencibir dingin pada Keira sebelum menoleh ke Cindy. Cindy, ikannya tidak enak. Biar aku ajak kamu makan malam di luar. Raut wajah Cindy langsung berubah. Makanannya tidak akan bersih. Ibu sebaiknya makan makanan buatan rumah. Ibu Howard langsung menatap Keira. Kira, berhentilah mengamuk di sini. Jika kamu terus bersikap tidak masuk akal, aku akan meminta Howard menceraikanmu. Dan kamu tidak akan pernah bertemu Amy lagi. Keira masih menundukkan kepalanya, tampak rapuh dan menunjukkan ekspresi sedih. Bu, Howard, rumah ini diwariskan kepadaku oleh orang tuaku, jadi tidak ada selir yang boleh menginjakan kaki di sini. Ini kalimat terakhirku. Ibu Howard tiba-tiba berteriak. Bagaimana dengan masa depan, saat dia mengandung anak keluarga Smith? Keira menatap mereka dengan tatapan kasihan. Anak itu boleh masuk ke rumah ini, tapi tidak wanita ini. Cindy membentak. Kamu, Howard langsung batuk. Baiklah, Cindy, ayo berangkat. Cindy ingin berkata lebih banyak lagi, tetapi Howard menatapnya tajam. Cindy menatap Keira dengan pandangan jengkel, namun kemudian melihat wanita lembut ini segera melemparkan pandangan provokatif padanya sebagai balasan. Dalam sekejap, Cindy mengerti. Kira sedang menyatakan perang. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menang? Hanya karena dia berhasil mendapatkan kesepakatan dengan Mary, Howard pun menurut. Begitu kontrak ditandatangani dan kemitraan terbentuk sepenuhnya, dia akan melihat siapa yang sebenarnya bisa bersikap sombong. Cindy dengan enggan pergi bersama Howard. Setelah mereka pergi, Ibu Howard mengejek. Apakah kamu sudah puas sekarang? Sekarang lanjutkan memasaknya. Oke, Keira tampak sangat jinak. Pada hari-hari berikutnya, ia berusaha sekuat tenaga untuk memainkan peran sebagai istri dan menantu yang berbakti, memasak makanan lezat dan nikmat yang membuat Ibu Amy dan Howard gemuk. Ketika di rumah, Keira tidak banyak bicara tetapi sangat rajin. Kadang-kadang dia bahkan dengan sengaja berusaha menyenangkan Ibu Howard. Dia mendengar Ibu Howard berbicara dengan Howard di telepon beberapa kali. Kira merawatku dengan sangat baik. Sekarang aku hanya melakukan aerobik setiap hari dan tidak melakukan hal lain. Dia jauh lebih bijaksana daripada sebelumnya dan bahkan sering mencoba untuk memujiku. Aku berpikir, setelah kau menceraikannya, kita bisa mempekerjakannya sebagai pembantu rumah tangga tanpa harus membayarnya gaji. Bukankah itu luar biasa? Keira hanya menyeringai. Mudah untuk beralih dari hidup hemat ke hidup mewah, tetapi sulit untuk kembali hidup hemat dari hidup mewah. Dalam masyarakat modern, bagaimana mungkin seorang menantu perempuan yang normal bisa mengurus ibu mertuanya seperti ini? Semakin banyak yang dilakukannya sekarang, semakin ia akan memuaskan Ibu Howard, dan semakin banyak perbandingan yang akan terjadi setelah ia bercerai dan Ibu Howard tinggal bersama Cindy.
Ia hampir bisa membayangkan kekacauan yang akan mereka alami setelah hidup bersama. Sebulan berlalu dengan cepat. Dalam 2 hari, kontraknya akan berakhir. Howard tampak sama sekali tidak menyadari hal itu. Perusahaannya tidak dapat menyediakan teknologi itu, sementara ia dan Cindy hidup bahagia di rumah kecil mereka di luar. Pengacaraku sudah siap. Begitu lusa tiba, kita akan menggugatnya, kata Mary bersemangat kepada Keira, lalu menatapnya dengan sungguh-sungguh. Keira, aku bertanya sekali lagi. Setelah sebulan masa tenang, apakah kau yakin? Apakah kau ingin menceraikannya? Keira mengangguk. Aku yakin. Bagus. Aku benar-benar takut kau akan bersikap lunak, menggunakan taktik ini hanya untuk membuatnya berubah pikiran. Keira mengalihkan pembicaraan. Ngomong-ngomong, kenapa kau memintaku menemuimu di sini hari ini? Itu adalah restoran pribadi yang sangat tenang, dan dekorasinya menunjukkan dengan jelas bahwa restoran itu tidak murah. Mary langsung mengangkat sebelah alisnya. Oh, aku akan bertemu dengan seorang kencan buta di sini hari ini. Jadi aku memanggilmu untuk membantuku memeriksanya. Keira bingung. Dia sedikit tertegun. Kencan buta. Mary mendesah. Ya, ini adalah aliansi pernikahan untuk alasan bisnis. Situasi keluargaku cukup rumit, orang tuaku mengatakan pernikahan ini penting, dan pihak lainnya berstatus tinggi. Dia ingin memilih seorang pengantin di Clans, dan aku salah satu kandidatnya. Dia menopang dagunya dengan kedua tangan, seluruh sikapnya menunjukkan sedikit kelesuan. Keira, terkadang aku benar-benar iri padamu. Setidaknya kau bebas mengikuti kata hatimu. Kau menikahi Howard saat kau menginginkannya, sedangkan aku. Tatapannya tertunduk. Jika lelaki masa kini menyukaiku, orang tuaku akan lebih banyak bicara di rumah. Setelah mengatakan ini, dia tertawa meremehkan diri sendiri, lalu mengeluarkan cermin rias dari tasnya untuk merapikan riasannya sebelum menatap Keira. Apakah aku terlihat cantik hari ini? Apakah menurutmu pria itu akan terkesan? Keira melihat sedikit keengganan di matanya. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, ya, pria itu pasti akan terkesan padamu. Orang-orang dari setiap kelas sosial memiliki masalah mereka sendiri. Keluarga kaya tidak terkecuali. Mary mengangguk. Menurutku juga begitu. Di antara para selebritas wanita di Clans, kecantikanku berada di peringkat 5 teratas. Para pria yang mengejarku bisa mengelilingi bumi. Jika dia punya selera, dia pasti akan terkesan padaku. Setelah mengatakan ini, dia kembali menopang dagunya. Tetapi ku dengar bahwa mereka awalnya tidak memiliki anak perempuan di keluarga itu. Demi pernikahan, mereka memilih 2 anak perempuan dari cabang sampingan untuk dibesarkan di bawah nama keluarga utama. Itu membuatku berpikir jika aku benar-benar menikah dengan keluarga itu, aku akan memiliki 2 saudara ipar yang sulit dipuaskan. Dia mendesah pelan. Kira, kalau saja kamu punya saudara laki-laki, aku akan menikahinya dan menjadi saudara iparmu. Keira bertanya, siapa kencan butamu? Mary mendesah tak berdaya. Dia berasal dari salah satu dari 5 keluarga besar Clans dan merupakan tuan muda keluarga Olsen, Ellis Olsen. Keira tercengang. Tepat saat Mary selesai berbicara, pintu tiba-tiba terbuka, dan Ellis masuk. Bab 284. Keira memperhatikan saat Ellis masuk dan duduk di meja 8 tidak jauh dari sana. Mary memperhatikan dari jauh dan segera merendahkan suaranya, dengan cemas berkata, lihat pria itu, Kira. Yang di meja 8, bagaimana menurutmu? Dia tampak baik-baik saja, bukan? Ketika Keira melihat pipi Mary memerah, dia teringat kesombongan Ellis di Oceanion dan terbatuk, berkata, tidak masalah seperti apa penampilannya. Kepribadian adalah kuncinya. Mary langsung menanggapi dengan tegang. Kepribadiannya juga baik. Saya pernah pergi ke suatu pertemuan dan menghadapi beberapa kesulitan, dia membantu saya. Pembenarannya yang tulus membuat Keira segera menyadari sesuatu dan bertanya, apakah kamu menyukainya? Bulan lalu, sebagai Kira, dia sering berhubungan dengan Mary dan telah lama menyadari bahwa wanita muda ini berlidah tajam tetapi berhati lembut. Telinga Mary memerah mendengarnya, dan dia berkata, tidak, bagaimana mungkin aku pantas menyukainya? Itu hanya kencan buta yang diatur oleh keluarga. Aku datang untuk melihat apakah ada hubungannya. Fasad keras kepala ini. Keira mengerti dan tersenyum. Ya, benar, ini hanya kencan buta. Kenapa kau tidak pergi ke sana sekarang? Jangan membuatnya menunggu. Mary berdiri dengan canggung dan berjalan ke meja 8, sambil terus menambahkan kalimat pada Keira.
Aku hanya menjalankan tugasku demi keluargaku. Keira menggelengkan kepalanya tanda menyerah mendengar ini. Kebetulan dia membelakangi Alice, jadi dia tidak menyadari kehadirannya. Baru setelah Mary menghindari daerah itu, dia mendekati Alice. Karena tidak tahu harus berbuat apa dengan tangan dan kakinya, Mary terbatuk dan berdiri canggung di samping Alice. Kemudian dia mulai berkata, "Tuan Olsen, halo, saya Mary Davis." Alice mengangkat sebelah alisnya, mengangguk ke arah kursi di seberangnya sebagai tanda agar dia duduk, lalu dia menatapnya dengan serius. Tatapannya membuat Mary sangat gugup, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya untuk memeriksa dirinya sendiri, khawatir apakah ada yang salah. Sementara dia gelisah, dia mendengar Alice berkata dengan nada mengejek, "Jadi seperti ini rupamu." Mary tercengang. "Kau mengenalku, sudah ku dengar tentangmu," kata Alice acuh tak acuh. "Aku tidak begitu peduli dengan latar belakang keluargamu, tapi aku penasaran ingin tahu seperti apa rupa wanita bodoh sepertimu. Seperti yang kuduga, penampilanmu hanya seperti vas bunga." Mary tercengang. Dia mengerutkan kening, dan jari-jarinya yang tersembunyi di bawah meja mengepal erat saat rasa sakit tiba-tiba menyerang dadanya. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Alice dengan pandangan tak mengerti. "Tuan Olsen, apakah ada semacam kesalahpahaman di antara kita?" "Tidak," Alice berkedip. Dia tidak kenal dengan Mary, namun, selama periode penyelidikannya baru-baru ini tentang Kira, dia telah mendengar terlalu banyak gerakan konyol. Sahabat Mary sendiri pun tergila-gila, tetapi ia tidak menghentikan Kira. Ia bahkan menggunakan perusahaan keluarganya sendiri untuk bersaing mendapatkan bantuan. Alice selalu membenci orang-orang bodoh dan tidak berprinsip. Perbuatan Mary telah menyentuh hatinya. Oleh karena itu, selain rasa tidak puasnya terhadap Kira, dia juga merasa sedikit kesal terhadap Mary, sahabat Kira. Bagaimana bisa dia, Alice, punya sepupu sebodoh itu? Benar, hasil tes DNA telah keluar beberapa waktu lalu, mengonfirmasi bahwa Kira memang sepupunya. Tetapi Alice tidak mau mengakui seseorang yang begitu bodoh, jadi, dia merahasiakannya. Hari ini, setelah mendengar bahwa kencan butanya adalah Mary, dia tidak dapat menahan diri untuk datang karena penasaran. Saat memikirkan hal itu, dia tiba-tiba berdiri. "Kamu tidak cocok untukku. Aku akan membayar tagihan makanan ini, selamat tinggal." Dengan itu, dia langsung pergi. Mary masih duduk di sana, benar-benar bingung. Memang, dia memiliki kesan yang baik tentang Alice. Keluarga Davis juga tidak harmonis, dan statusnya di dalam keluarga itu cukup canggung. Di setiap pertemuan, dia selalu berada di antara yang tinggi dan yang rendah dan sering diganggu. Alice telah menyelamatkannya, dan dia tahu bahwa meskipun dia disebut iblis di Clans, dia adalah pria yang berprinsip dan setia. Pada setiap pertemuan, dia akan bersembunyi di sudut, diam-diam menatap laki-laki ini. Ketertarikannya tersembunyi dengan baik. Dia tidak pernah membayangkan akan mendapat kesempatan untuk melakukan kencan buta dengannya. Perasaannya sangat rumit ketika dia datang ke sini. Itulah sebabnya dia memanggil Kira untuk membantunya menenangkan diri. Tapi apa yang baru saja dia katakan? "Saya hanya ingin melihat seperti apa rupa wanita bodoh itu." Seperti dugaan saya, dia hanyalah wanita cantik tanpa kepala, vas yang hanya berisi penampilannya. Air mata mengalir di mata Mary. Dia menarik tetapi selalu diremehkan di rumah. Tidak peduli seberapa cakap atau seberapa besar kontribusinya terhadap bisnis keluarga, para tetua tetap memperlakukannya sebagai barang hiasan. Bahkan kesempatan untuk melakukan kencan buta dengan Alice hanya karena para tetua merasa dia cukup cantik untuk menarik perhatiannya. Dia dipermalukan oleh keluarganya dan sekarang diejek oleh Alice juga. Dia mengepalkan jari-jarinya erat-erat, dan air mata malu mengalir di matanya. Tetapi dia segera menggigit bibirnya dengan keras dan menyeka air mata di sudut matanya dengan tisu sebelum berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keira merasakan ada sesuatu yang salah dan bergegas mendekat. "Apa yang terjadi?" "Tidak apa-apa." Mary mengepalkan tangannya. "Dia tidak menyukaiku. Itu adalah kerugiannya." Keira segera menghiburnya. "Kamu cantik, baik, dan pintar. Dia hanya buta." Mary menarik napas dalam-dalam. "Ya, Kira, ayo pergi. Aku harus melapor kembali." "Oke." Mary menyetir mobilnya sendiri dan mengantar Kira pulang. Saat mereka hendak berpisah, Mary tampak sudah pulih, tersenyum sambil berkata, "Lusa, gugatan itu pasti akan sampai ke perusahaan." "Oke." Kira menatapnya dengan serius. "Mary, terima kasih.
Jika kamu mengalami kesulitan, jangan lupa untuk memberi tahuku. Aku tahu. Mary melambaikan tangannya dan menyalakan mesin mobil. Dalam perjalanan pulang, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon penasihat keuangannya. Apakah 20 juta yang saya minta Anda tarik beberapa waktu lalu sudah siap? Sudah siap, Nona Davis. Ini mas kawin yang diberikan keluargamu. Apakah kau yakin ingin menggunakannya sekarang? Mary menatap jalan di depannya. Ya, lagi pula, Kira telah menjadi ibu rumah tangga selama beberapa tahun. Dia tidak mengerti bahwa keputusan dalam perusahaan keluarga seperti mereka tidak dapat dibuat oleh satu orang saja. Karena dialah yang bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan energi baru, maka dimungkinkan untuk menawarkannya perjanjian kerjasama dan meminta pertanggungjawaban perusahaan Howard juga. Tetapi tampaknya Kira belum memikirkan sepenuhnya hal-hal selanjutnya. Setelah bercerai dari Howard, semua utang akan jatuh ke pundaknya. Dari mana Kira akan mendapatkan 20 juta? Dia tidak tega membiarkan Kira berakhir di jalanan bersama Amy, bukan? Sementara itu, Alice juga kembali ke keluarga Olsen dan memasuki ruang kerjanya, di mana ia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, jadi Mary Davis itu adalah dia. Saya ingat dia selalu duduk diam di sudut ruangan di setiap pertemuan. Wajahnya tak terlupakan. Alice selalu mengingatnya. Meskipun Mary pendiam dan tidak mencolok, wajahnya sangat sesuai dengan preferensi estetikanya, fitur wajah yang cerah dengan kesan damai dan harmonis, tipe yang sangat disukainya. Bahkan saat keluarganya mengatakan kepadanya bahwa sudah saatnya ia menikah dan punya anak, gambaran pertama yang muncul di benaknya adalah dia, tapi Alice menggelengkan kepalanya, penampilan bisa menipu. Dia memiliki wajah seperti itu, tetapi dia telah menyia-nyiakan kecerdasannya. Sayang sekali. Mendengar hal itu, sekretarisnya bertanya, apakah saya harus terus memberi kabar terbaru tentang urusan Nona Kira? Alice sekarang merasakan sakit kepala setiap kali mendengar dua kata itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, bagaimana mungkin ada wanita sebodoh itu di dunia ini. Sekretaris itu tidak berani berbicara. Setelah bekerja untuk keluarga Olsen selama bertahun-tahun, dia memahami kepribadian mereka dengan sangat baik. Keluarga Olsen selalu melindungi keluarga mereka sendiri. Mereka bisa mengkritik sepupunya sendiri, tetapi tidak ada orang lain yang bisa. Benar saja, Alice melanjutkan. Awasi dia, jangan biarkan dia dimanfaatkan sepenuhnya. Dia sepupuku, dan meskipun dia sebodoh itu, setidaknya pastikan dia bisa hidup dengan nyaman. Bab 285, Mary segera kembali ke rumah Davis. Begitu dia memasuki pintu dan melihat orang-orang di dalam ruangan, ekspresinya langsung berubah serius. Di villa mereka sendiri, tidak hanya orang tuanya yang ada di sana, tetapi juga paman dan bibinya yang lain. Tampaknya seluruh generasi tua keluarga Davis telah datang. Pada saat itu, semua orang menatapnya, bibi tertuanya hampir tidak sabar untuk bertanya, bagaimana? Apakah Tuan Alice menyukaimu? Jari-jari Mary langsung menegang, dan dia menunduk. Dia menelan ludah sebelum berkata, tidak, tidak, suara bibi tertuanya langsung melengking. Bagaimana mungkin tidak, Mary, apakah kamu tidak cukup lembut? Bukankah sudah kukatakan padamu, saat kamu bertemu Tuan Alice, bicarakan lebih banyak tentang kuda, dia paling suka pacuan kuda. Paman tertuanya berbicara dengan tenang, jangan terburu-buru, Mary. Ceritakan kepada kami detail kencan buta itu sehingga kami dapat menganalisisnya dan mencari tahu di mana letak masalahnya. Jejak malu dan marah tampak di wajah Mary. Urusan pribadinya harus diungkapkan dan diteliti secara rinci. Ayahnya kemudian menengahi. Kakak ipar, ini, bagaimanapun juga, adalah urusan pribadi Mary. Karena Tuan Alice tidak menyukainya, maka itu berarti Mary tidak akan mengalami nasib seperti itu. Kurasa tidak perlu dibahas lebih lanjut. Paman kedua Mary langsung mengejek. Kakak tertua kita adalah kepala keluarga, dan sekarang giliran dia untuk berbicara. Apakah ini hakmu untuk menyela? Ayah Mary tiba-tiba kehilangan kata-kata. Bibinya pun berkata dengan nada meremehkan. Kak, dulu keluarga Davis memang garis keturunan utama keluarga Davis, tetapi sekarang setelah kakek meninggal, kita hanya bisa dianggap sebagai garis keturunan sampingan. Kalau kita tidak berjuang di generasi ini, lama-kelamaan kita tidak akan bisa dibedakan lagi dari saudara-saudara yang paling jauh. Kakek Mary adalah putra kedua dari garis keturunan sah keluarga Davis. Setelah anak tertua mengambil alih sebagai kepala keluarga,
kakek Mary memisahkan diri untuk hidup mandiri. Saat kakek Mary masih hidup, cabang pertama keluarga memperlihatkan rasa hormat kepada mereka, tetapi setelah kakeknya meninggal, paman dari cabang utama yang menjadi kepala keluarga mulai memperketat kendalinya atas otoritas keluarga, dan mereka secara bertahap terpinggirkan. Meskipun mereka masih hidup bermartabat, hanya dalam beberapa tahun saja, mereka akan diturunkan statusnya menjadi keluarga berpengaruh tingkat kedua. Paman kedua melanjutkan, "Kakak, meskipun kita tidak memiliki ibu yang sama, selama bertahun-tahun, semua orang menaruh harapan besar pada Mary, berharap dia bisa menikah dengan cabang pertama dari salah satu dari 4 keluarga besar lainnya dan mengangkat status kita. Kesempatan ini diperjuangkan oleh kakak tertua kita dari cabang utama hanya untuk Mary. Bisakah kau katakan ini masalah pribadinya? Bisakah kau membenarkan ini kepada kakak tertua kita?" Melihat pemandangan ini, Mary mengepalkan tinjunya. Ayahnya memang tidak memiliki ibu yang sama dengan orang-orang ini. Ibu mereka juga berasal dari salah satu dari 5 keluarga besar, tetapi, sayangnya, setelah melahirkan bibinya, kesehatannya melemah, jatuh sakit, dan meninggal. Setelah itu, kakeknya menikah lagi dengan neneknya, yang berasal dari keluarga kecil. Neneknya seharusnya diperlakukan dengan hormat seperti ibu mereka setelah bertahun-tahun berteman dengan kakeknya, tapi sebaliknya. Setelah kakeknya meninggal, paman tertua, paman kedua, dan bibinya bersatu untuk mengusir neneknya dari rumah leluhur. Mereka mengatakan bahwa karena dia bukan istri pertama, bahkan setelah meninggal, dia tidak dapat dimakamkan di samping kakek. Meskipun Mary dapat dianggap sebagai anggota keluarga Davis, pada kenyataannya, status keluarga mereka dalam keluarga Davis sangatlah canggung. Ayahnya adalah seorang yang berbakti kepada orang tua, dan neneknya adalah seorang wanita tradisional yang tidak ingin berpisah dari keluarga, dan selalu berharap untuk dimakamkan bersama kakeknya. Mary memikirkan hal ini dan merasa sesak. Melihatnya seperti ini, ibunya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan cemas. "Mary, apa sebenarnya yang terjadi selama kencan buta itu? Ceritakan saja pada kami." Mary mengepalkan jari-jarinya sebelum akhirnya berbicara. "Tuan Ellis tidak puas dengan saya. Saya baru saja duduk dan bahkan belum berbicara ketika dia pergi." Begitu kata-kata itu keluar, salah satu pamannya menjadi sangat kecewa. "Dengan penampilanmu, dia bahkan tidak repot-repot melirikmu." Mary berkata, "Tidak, dia tidak melakukannya." Bibinya langsung mengejek. Cucu perempuan yang dibesarkan dalam keluarga kecil itu tidak berguna. "Kakak, kamu bersikeras memberinya kesempatan ini. Lihat, itu sia-sia. Kalau aku tahu lebih awal, aku mungkin akan membiarkan putriku mencoba." Di acara kumpul-kumpul pribadi anak muda, putriku bisa berbicara beberapa patah kata dengan Tuan Ellis. Istri paman kedua juga mencibir. "Kakak ipar, putrimu bukan anggota keluarga Davis, tetapi kami punya banyak putri di keluarga kami yang menunggu untuk dinikahkan." Memang, cabang pertama salah pilih kali ini. Siapa Tuan Ellis? Bagaimana mungkin dia menyukai seseorang yang tidak lain hanyalah wajah cantik tanpa pemahaman apapun? Mary tidak menanggapi kata-kata ini, tetapi ayahnya tidak dapat menahan diri lagi. "Kakak ipar, bagaimana mungkin kau berbicara begitu kasar?" Mary mempelajari energi baru di perguruan tinggi, dan sekarang dia telah dihargai oleh cabang pertama dan bertanggung jawab atas proyek penelitian dan pengembangan energi baru di Davis Corporation. Di generasinya, dia adalah orang pertama yang memegang posisi seperti itu. Mary adalah anak yang cakap dan baik. Begitu dia mengatakan ini, paman dari cabang pertama mendengus dingin. "Kakak keempat, karena kau yang mengungkitnya, ada sesuatu yang harus kukatakan." Kudengar dia menyalahgunakan wewenangnya untuk menandatangani kontrak untuk suami sahabatnya. Itu benar-benar tidak masuk akal. Suara istri paman kedua langsung melengking. "Apa, Mary? Ketika keponakan dari pihak ibu ingin bekerja di Departemen Penelitian dan Pengembangan Energi Baru di Davis Corporation, Anda mengatakan kami tidak bisa memaksakan kehendak, dan sekarang untuk orang luar, untuk sahabat yang cacat mental, Anda terang-terangan melakukan hal seperti itu. Anda pasti benar-benar dibutakan oleh keserakahan." Mary langsung berkata, "Kamu boleh menghinaku, tapi jangan menyeret sahabatku ke dalamnya." "Sahabat yang mana? Dia orang luar yang tidak punya malu. Aku pernah dengar suaminya selingkuh, dan dia hanya menoleransinya. Dengan otaknya yang lemah dan tidak kompeten karena cinta, kamu dilarang bergaul dengannya di masa depan." Paman cabang pertama berdiri dan menatapnya. "Mary,
aku memberimu kesempatan. Jika Tuan Ellis menyukaimu, aku akan menutup mata terhadap tindakanmu, tetapi sayangnya, kamu gagal memanfaatkan kesempatan itu, dan aku tidak akan melanggar aturan demi alasan pribadi lagi. Kontrak itu adalah kesalahanmu karena menilai orang secara salah. Jika perusahaan mereka gagal menyampaikan rencana penelitian besok, aku pasti akan meminta Departemen Hukum menuntut mereka untuk kompensasi sesuai dengan kontrak, dan pada saat yang sama, kamu akan bertanggung jawab atas kegagalan investasi. Jika saatnya tiba, jangan salahkan aku karena tidak mempertimbangkan hubungan kita. Mary mengepalkan tangannya erat-erat. Di antara teman-temannya, dialah yang pertama kali lulus wawancara untuk bekerja di Davis Corporation. Jadi, dia sudah lama menjadi duri dalam daging bagi keluarga-keluarga ini. Itu adalah kegagalan investasi, tetapi menurut kontrak, jika kompensasi dapat diperoleh, itu berarti dia telah memperbaiki kesalahannya dengan investasinya. Paman cabang pertama itu jelas mencari alasan untuk memecatnya dari Davis Corporation. Mary menatap mereka dan, menghadapi raksasa Davis Corporation, merasa agak tidak berdaya. Tetapi itu tidak masalah. Paling tidak, dia bisa membantu Keira bercerai dan melepaskan diri dari cengkeraman Howard. Sementara itu, Keira, setelah menyiapkan makan malam untuk Ibu Howard dan Amy, masuk ke kamar tidur dan mengeluarkan laptopnya. Laptop itu berisi rencana penelitian dan pengembangan. Setelah Howard mengalihkan semua kesalahan kepadanya dan menceraikannya, ia berencana untuk menggunakan rencana penelitian dan pengembangan terbaru ini untuk mencari kerja sama yang lebih mendalam dengan Davis Corporation. Ia tidak akan membiarkan Mary berada dalam posisi yang sulit. Ia baru menyadari bahwa ia belum menceritakan hal ini kepada Mary. Waktu pun segera mencapai hari ketiga. Gugatan Davis Corporation diserahkan kepada Howard pagi-pagi sekali. Bab 286. Saat ini, Cindy sedang berada di kantor dengan genit mengeluh kepada Howard tentang keluhannya. Aku hanya ingin tinggal di villa, dan putramu juga ingin lahir di sana. Howard berkata, baiklah, saya akan kembali dan membicarakannya lagi dengan Kira. Cindy berkedip dan berkata, ya, sebaiknya kau kembali dan membicarakannya dengannya. Bagaimanapun, dia pemilik villa itu. Villa itu atas namanya. Dia tahu persis cara membuat Howard marah. Seperti yang diduga, kata-kata itu langsung memancing amarahnya, dan Howard membalas. Miliknya, itu milikku. Aku kepala rumah tangga. Apa kau tidak melihat bahwa aku yang menentukan semua hal di perusahaan? Malam ini, kau akan pulang bersamaku, dan kau akan tinggal di villa dengan tenang. Melihat reaksinya, Cindy segera berkata, bukankah istrimu akan marah dan mengusir kita? Bukankah dia juga mengusirku terakhir kali? Dia tidak akan berani. Howard mengangkat dagunya dengan sikap menantang. Saat itulah seseorang mengetuk pintu kantor dan masuk, menyerahkan surat kepadanya. Tuan Smith, seseorang baru saja mengantarkan ini. Mereka bilang kita belum menyerahkan proposal penelitian dan pengembangan tepat waktu, dan Davis Corporation telah menggugat kita. Mereka menuntut kita memberi kompensasi 20 juta sesuai kontrak. Apa? Cindy berseru kaget, menatap dakwaan itu dengan tidak percaya. Howard menepisnya dengan lambaian tangannya. Itu pasti kesalahan mereka. Mary sangat baik pada Kira. Bagaimana mungkin mereka menuntut kita? Dia menatap sekretarisnya, tapi di bagian R dan D, proposalnya tidak diserahkan tepat waktu, kan? Sekretaris itu langsung menjawab, Tuan Smith, anggota staf inti kami di Departemen R dan D direkrut bulan lalu. Dia mendatangi Anda untuk meminta kenaikan gaji, yang Anda tolak, dan Anda bahkan menyuruhnya keluar. Hal ini menyebabkan proposal penelitian dan pengembangan tidak diserahkan tepat waktu. Howard samar-samar ingat kejadian ini. Departemen R&D perusahaan mereka hanya memiliki satu teknisi yang cakap, yang konon menarik perhatian perusahaan Dr. South bulan lalu dan datang kepadanya sebelum pindah kerja. Dia mengatakan bahwa dia tidak menerima kenaikan gaji selama 2 tahun, dan jika Howard bersedia menaikkan gajinya, dia akan tetap bertahan di perusahaan itu. Jika Howard tidak bersedia, maka dia akan mengundurkan diri. Howard, sebagai seorang pria dengan rasa bangga yang sangat kuat, tentu tidak senang diancam dan dengan marah mengusir pria itu. Sekretaris itu memperingatkannya saat itu. Jika anggota inti ini mengundurkan diri, saya khawatir kolaborasi kita dengan Davis Corporation tidak akan selesai tepat waktu. Howard sempat mengejek saat itu. Kalau tidak bisa selesai tepat waktu, tunda saja. Kalau sudah selesai,
kita tinggal serahkan saja pada mereka, kan? Kalau Mary ada di Davis Corporation, tidak akan ada masalah. Tetapi dia tidak menduga hal-hal akan menjadi seperti ini. Howard langsung berkata, "Jangan panik. Aku akan menelepon Mary sekarang." Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Mary. Mary menjawab dengan cepat, dan Howard segera menjelaskan situasinya sebelum menambahkan, "Menurut Anda, apakah ada kesalahpahaman di sini? Atau mungkin Anda bisa memberi kami perpanjangan waktu 1 bulan lagi. Kami baru saja merekrut staf teknologi baru, dan kami pasti bisa membuat proposal untuk Anda." Dia pikir itu akan menyelesaikan segalanya. Lagi pula, dengan begitu banyak proyek bersama dengan Davis Corporation, tidak ada yang akan fokus pada proyek sekecil itu. Mereka terus menerima dana R&D, dan tidak menghasilkan hasil bukanlah masalah besar. Namun, yang mengejutkannya, Mary malah membentaknya. "Howard, beraninya kau meneleponku. Kau sadarkah bahwa karena kejadian ini, aku juga menderita di perusahaan? Paman buyutku sudah tidak senang dengan bergabungnya aku dengan perusahaan itu karena sepupuku, dan sekarang dia menggunakan ini sebagai daya ungkit untuk memecatku. Sekarang posisiku sendiri terancam, aku tidak punya kapasitas untuk membantumu lagi. Kau sendiri yang menanggung akibatnya." Dengan pernyataan itu, Mary menutup telepon. Howard tercengang. Dia segera menatap sekretarisnya. "Cepat ke Davis Corporation dan cari tahu apakah Mary benar-benar dipecat." "Ya." Setelah sekretaris itu pergi, Cindy bertanya, "Howard, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar harus membayar 20 juta? Bahkan jika kita menjual perusahaan itu, nilainya tidak akan sebesar itu." Howard mondar-mandir dengan panik dan tiba-tiba berdiri untuk pergi. "Aku akan kembali menemui Kira." Wajah Cindy dipenuhi kecemasan, dan setelah mendengar ini, matanya berkedip. Dia segera mengikutinya, "Aku ikut denganmu." Keduanya segera kembali ke villa keluarga selatan. Saat itu, Kira masih berperan sebagai istri dan ibu yang berbakti, sibuk menyiapkan makan siang di dapur untuk ibu Howard. Begitu pintu terbuka, Howard langsung masuk ke dapur. Kira menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan yang pas. "Kau sudah kembali." Melihat Mary berusaha menyenangkannya, Howard segera memerintahkan, "Hubungi Mary sekarang juga dan buat dia mencari cara untuk mencabut gugatan terhadap perusahaan." Kira pura-pura tidak tahu. "Gugatan apa? Telepon saja. Tidak ada omong kosong lagi." Howard geram. Kira segera menundukkan kepalanya. "Baiklah, aku akan menelepon." Dia menunduk, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi nomor Mary, tetapi pesan di ujung sana adalah, "Halo, ponsel yang Anda tuju sedang dimatikan." Dia tertegun sejenak, lalu menatap Howard. Howard buru-buru berkata, "Gunakan panggilan suara WhatsApp." Kira segera membuka WhatsApp dan menelepon Mary, tetapi Mary langsung menutup telepon dan segera mengiriminya pesan. "Kira, maafkan aku, tapi kita tidak boleh saling menghubungi lagi." Ketika Kira mencoba mengirim pesan lainnya, ia mendapati dirinya telah diblokir. Dia menatap kosong ke arah teleponnya. Howard, dengan ekspresi muram, melangkah maju, tangannya terangkat untuk menamparkan wajahnya. "Wanita jalang, kau telah menghancurkanku." Kira tidak membiarkan dirinya dipukul. Dia juga tampak sangat kesal, dan saat Howard mulai bergerak, dia berjongkok, memeluk lututnya, dan mulai menangis. "Mengapa Mary melakukan ini? Mengapa dia menghalangiku?" Tamparan Howard meleset, dan saat ia hendak menendang dan meninju Kira, Kira berdiri dan mencengkeram lengan Howard. "Howard, kau tidak bisa meninggalkanku. Aku istrimu, dan aku tidak bisa memberikan 20 juta. Harga properti di Glens tidak stabil, dan jika kita harus menjual rumah, harganya hanya akan setengah dari harga sebenarnya, yang tidak akan mencapai 20 juta. Apakah aku akan berakhir di penjara? Pikirkan sesuatu. Kita adalah suami istri, suka maupun duka." Kata-kata ini membuat Howard berhenti sejenak. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Badan hukum dan saham perusahaan semuanya atas nama Kira, dan bahkan villa ini pun atas namanya. Jika Davis Corporation meneruskan masalah ini, yang perlu ia lakukan hanyalah bercerai dan melimpahkan semua tanggung jawab kepada Kira, barulah ia bisa lolos tanpa hukuman. Matanya langsung berbinar. Howard mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke Kira, ekspresinya melembut dengan cara yang hanya membuatnya semakin takut. "Kira, sayangku, kita akan mencari tahu ini bersama-sama," katanya, suaranya dipenuhi dengan kasih sayang palsu.
Tapi kita harus pintar dalam hal ini. Kita harus melindungi aset kita. Kira menatapnya dengan mata terbelalak, masih terisak. Apa maksudmu? Maksudku, kita perlu mengalihkan semuanya ke namaku untuk sementara, usul Howard dengan lancar. Sampai masalah ini selesai. Dengan begitu, mereka tidak bisa mengambil apapun dari kita. Mata Kira berkedip karena ragu, tetapi ketakutannya akan bencana keuangan yang mengancam membuatnya mempertimbangkan kata-katanya. Tapi bagaimana jika mereka masih mengejar kita? Percayalah padaku, Kira, kata Howard, suaranya menenangkan. Aku akan memastikan kita aman. Kau hanya perlu percaya padaku. Cindy, yang berdiri di belakang Howard, menyeringai tanpa suara, tahu persis apa yang sedang direncanakan Howard. Kira, yang merasa terpukul dan putus asa, akhirnya mengangguk. Baiklah, Howard, aku percaya padamu. Senyum Howard melebar saat dia memeluknya. Gadis baik, kita akan melewati ini bersama. Namun saat Kira memeluknya, mencari kenyamanan, pikiran Howard sudah merencanakan pelariannya, siap meninggalkannya dengan semua beban sementara dia dan Cindy berjalan pergi tanpa cedera. Bab 287. Howard melirik Kira dengan pandangan sekilas sebelum berkata, baiklah, jangan khawatir. Aku pasti akan memikirkan sesuatu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi bersama Cindy. Namun Cindy sudah menyadari sesuatu dan berkata, cerai saja dia, maka kamu tidak akan punya tanggung jawab apapun. Dia sudah mengandung anak Howard dan tentu saja berharap Howard bisa menjalani kehidupan yang baik. Namun Howard mengerutkan kening. Itu pilihan terburuk. Jika kita benar-benar bercerai, aku mungkin tidak akan mendapatkan apapun. Bukankah semua usahaku selama 3 tahun terakhir akan sia-sia? Dia telah menikah dengan Kira selama 3 tahun. Cindy pun tak ingin dia pergi dengan tangan hampa dan langsung berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Pasti ada jalan, pasti ada jalan. Howard mengusap dagunya, dan matanya berbinar. Saat kita di Oceanion, dia punya hubungan yang cukup baik dengan Paman Olsen. Ayo kita cari Paman Olsen untuk campur tangan. Cukup satu kata darinya kepada Davis Corporation, dan mereka pasti akan berhenti mengajukan gugatan. Selama mereka mencabut tindakan hukum, masih ada peluang bagi semuanya untuk berubah. Setelah dia dan Cindy pergi, ponsel Keira menyala, menampilkan pemberitahuan WhatsApp bahwa Mary telah menambahkannya sebagai teman. Tak lama kemudian datang pesan dari Mary. Aku memblokirmu selama 5 menit, anggap saja ini balasan atas setengah tahun yang telah kau blokir. Hehehe, ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu? Apakah dia akan menceraikanmu? Keira menjawab, belum. Mary bertanya, lalu apa sekarang? Kata Keira, sepertinya dia tidak akan menyerah sampai dia benar-benar putus asa. Selama Davis Corporation tidak mencabut gugatannya, dia akan seperti semut di wajan panas. Jangan terburu-buru. Status obrolan Mary terus-menerus menunjukkan bahwa dia sedang mengetik. Namun setelah 10 menit mengetik, tetap tidak ada pesan yang datang. Keira, yang tidak dapat menahan diri, bertanya, ada apa? Apakah ada yang tidak mengenakan di pihakmu? Mary segera menjawab, tidak, aku hanya merasa kamu tidak sama seperti sebelumnya. Keira melihat pesan itu dan hendak membalasnya dengan sesuatu ketika ia melihat pesan lain dari Mary muncul. Kira, apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Baik itu dirimu di masa lalu, dirimu di masa kini, maupun dirimu di masa depan. Selama itu dirimu, aku akan selalu ada untukmu. Keira membeku saat membaca pesan itu. Dia telah berperan sebagai saudara perempuannya untuk sementara waktu, dan interaksinya dengan Mary membuatnya merasa seperti memiliki seorang teman untuk pertama kalinya. Saat ini, melihat pesan itu, dia ingin memberitahu Mary bahwa dia bukan lagi Kira. Namun setelah lama terdiam, dia akhirnya tidak menyuarakan pikiran itu. Dia berpikir jika Kira masih hidup, dia pasti akan menyesal karena terlalu tergila-gila pada cinta hingga tidak percaya pada persahabatan dan menghalangi Mary. Keira terdiam cukup lama, dan akhirnya menjawab hanya dengan satu kalimat. Terima kasih sudah menyukai Kira. Pesannya sebenarnya agak aneh, tetapi Kira sering mengucapkan hal-hal aneh, jadi Mary tidak mempermasalahkannya. Dia belum meletakkan teleponnya ketika Paman Davis, yang duduk di seberang meja makan darinya tiba-tiba mengejek. Mary, selama kamu mendapatkan klien berikutnya, aku akan mengamankan posisi pemimpin tim proyek R dan D untukmu.
Bisakah kamu sedikit fokus dan berhenti terlalu teralihkan? Mary segera meletakkan teleponnya. Paman, jangan khawatir. Aku pasti akan tampil dengan baik. Dia harus tetap bekerja di perusahaan itu untuk mencari cara mencabut gugatan setelah perceraiannya atau untuk membantu Kira membayar 20 juta itu. Jadi jika ada kesempatan untuk mempertahankan pekerjaannya, dia harus mencobanya. Mata Paman Davis berkedip dengan sedikit nada mengejek saat mendengarnya. Tuan Ling tidak terlalu bijaksana. Jangan memancingnya nanti. Mary mengangguk. Saya mengerti, Paman. Belum sempat kata-kata itu terucap terdengar ketukan di pintu, disusul masuknya seorang lelaki gemuk. Dia tampak berusia 40-an, dan penampilannya cukup berminyak. Setelah berjabat tangan dengan Paman Davis, dia langsung menoleh ke Mary sambil tersenyum lebar. Tuan Davis, siapa wanita muda ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Paman Davis menjawab sambil tersenyum, ini adalah putri dari saudara laki-laki keempat saya, yang saat ini sedang magang di Day Corporation. Hari ini dia menemani saya untuk mendapatkan sedikit pengalaman. Tuan Ling langsung mengangguk. Oh, Nona Davis, senang bertemu dengan Anda. Dia mengulurkan tangannya ke arah Mary. Ketika Mary memegang tangannya, dia hanya merasakan telapak tangannya basah dan sangat menjijikkan. Dia mencoba menarik tangannya kembali, tetapi dia sedikit mempererat genggamannya, membuatnya sulit untuk menariknya. Segera, dia mencari bantuan dari pamannya dengan matanya. Paman Davis kemudian berkata sambil tertawa, Tuan Ling, silakan duduk. Piring-piring akan menjadi dingin jika kita menunggu lebih lama lagi. Baru kemudian Tuan Ling duduk sambil menyeringai mesum. Paman Davis membahas beberapa hal tentang kontrak dengan Tuan Ling. Ini adalah proyek Paman Davis. Jika dia bisa menyelesaikan kesepakatan, itu akan membuatnya dikagumi oleh cabang pertama dan semakin memperkuat posisinya di Davis Corporation. Namun, Tuan Ling, dengan senyum lebar, menghindari menyinggung kontrak dan terus melirik Mary. Paman Davis kemudian berkata sambil tertawa, Mary, Tuan Ling menyukaimu. Mengapa kamu tidak bersulang untuknya? Mary merasa jijik dengan tatapan mata Tuan Ling. Dengan enggan, ia berdiri sambil memegang gelasnya, berjalan ke arah Tuan Ling, dan berkata sambil tersenyum, Paman Ling, paman saya sering berbicara tentang Anda, mengatakan bahwa Anda adalah teman yang baik. Saya ingin bersulang untuk Anda. Dengan pernyataan itu, dia menyadari perbedaan generasi mereka. Hal itu menyebabkan perubahan mendadak pada ekspresi Tuan Ling. Paman Davis mengerutkan alisnya dan melotot ke arah Mary, lalu menatap Tuan Ling. Mary hanya memperhatikan Tuan Ling dan tidak menyadari ekspresi pamannya. Dia hanya melihat perubahan ekspresi Tuan Ling, lalu dia berdiri. Baiklah, keponakanku sayang, Paman Ling pasti akan menjagamu dengan baik mulai sekarang. Mary menghela napas lega dan langsung menghabiskan isi gelasnya. Kemudian dia menatap Paman Davis. Paman, aku baru ingat kalau aku masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Paman dan Paman Ling bersenang-senanglah. Aku harus kembali. Setelah mengatakan itu, dia segera mengambil tasnya dan mulai berjalan keluar. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat ada yang tidak beres dengan Paman Davis, bagaimana mungkin dia bisa tinggal di sana. Namun, saat ia baru saja melangkah beberapa langkah, ia tiba-tiba merasa pusing dan tubuhnya lemas. Mary langsung menyadari apa yang telah terjadi dan menatap tajam ke arah gelasnya, lalu menatap Paman Davis dengan tidak percaya. Ia pikir, sebagai putri dari keluarga Davis dan keponakan pamannya, ia hanya tipu muslihat untuk mendapatkan kontrak dengan kecantikannya, tetapi ia tidak pernah membayangkan Paman Davis akan membius minumannya. Ini benar-benar di luar apa yang dapat ia pahami atau terima. Ia bergegas ke pintu dan membukanya, berharap bisa berteriak minta tolong kepada siapapun yang lewat. Namun, ia tidak menyangka bahwa saat membuka pintu, orang yang berjalan melewati kamar pribadinya ternyata adalah Alice. Mendengar keributan itu, ia berbalik kaget dan melihat Mary. Saat mata mereka bertemu, permohonan bantuan itu tercekat di tenggorokannya. Mary berdiri di sana, tertegun. Dalam benaknya, ia mendengar kata-kata yang pernah diucapkan Alice tentangnya selama pertemuan perjodohan. Memang, hanya seorang wanita cantik berkepala kosong yang tidak memiliki apa-apa selain penampilan. Apakah ia akan menganggapnya lebih rendah jika ia tahu bahwa ia menggunakan penampilannya untuk membahas sebuah kesepakatan? Keponakanku sayang, kamu sudah minum terlalu banyak. Ayo minum teh. Dari belakang, Paman Davis tiba-tiba mendekat dan mencengkeram lengan Mary,
menariknya kembali ke dalam, lalu mendorong pintu hingga tertutup. Tepat saat ia hendak menutup pintu, sebuah tangan tiba-tiba menghentikannya. Bab 288. Mary memandang tangan ramping itu dan sedikit terkejut. Lalu dia melihat pintu didorong terbuka. Paman Davis tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh, dan melihat seorang pria berdiri di luar. Ketika melihatnya, semua orang di ruangan itu berhenti sejenak. Semua orang mengenal orang ini. Dia adalah asisten Tuan Ellis. Dia berdiri di sana, tatapannya menyapu semua orang yang hadir sebelum akhirnya tertuju pada Mary. Tuan Ellis sedang makan malam di sebelah, dan dia meminta saya untuk datang dan menyapa. Nona Davis, apakah Anda baik-baik saja? Paman Davis langsung terdiam. Dia lalu mengalihkan pandangannya ke arah Mary. Awalnya dia mengira Mary tidak menarik perhatian Tuan Ellis, itulah sebabnya dia membawanya ke sini untuk menemani si gendut Ling, tetapi sekarang Tuan Ellis tiba-tiba datang untuk menyambutnya. Apakah Tuan Ellis tertarik pada Mary? Mary tidak menduga asisten Tuan Ellis akan secara khusus menanyakan keadaannya, tetapi dia langsung mengerti, ini adalah kesempatannya untuk memamerkan kekuatan pinjamannya. Dia dengan tegas mengambil kesempatan itu, sambil tersenyum. Saya baik-baik saja. Tuan Ellis tidak perlu khawatir. Saya baru saja mendiskusikan kerjasama dengan Paman Ling dan Paman saya. Benar, Paman Ling. Tuan Ling juga bingung pada saat ini. Sejak cabang utama keluarga Davis mengambil alih perusahaan, mereka telah mengecualikan cabang kedua. Itulah sebabnya dia berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada cabang kedua, sebagai semacam pernyataan kepada cabang utama. Dia tidak mampu menyinggung salah satu dari 5 keluarga besar. Sekarang setelah Tuan Ellis berbicara, bagaimana mungkin dia berani mengatakan sesuatu? Dia langsung menjawab sambil menyeringai. Ya, saya di sini sedang membicarakan kemitraan dengan keponakan saya. Keponakan, apakah Anda membawa kontraknya? Mary memandang ke arah pamannya. Pamannya langsung berkata, ya, saya sudah menyiapkannya. Dia langsung mengeluarkan kontrak itu dari sakunya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Tuan Ling menandatangani kontrak itu dan kemudian dengan riang menatap Mary. Keponakanku tersayang, pamanmu dan aku seperti saudara. Keponakannya sudah seperti saudaraku sendiri. Aku baru ingat ada hal lain yang harus kuurus, jadi aku pamit dulu. Dengan pernyataan itu, Tuan Ling segera lari. Paman Mary menyeka keringat dingin yang tak ada di dahinya dan menatap Mary dengan ragu, lalu bertanya, keponakanku tersayang, kamu dan Tuan Ellis. Mary menundukkan pandangannya. Paman, kita hanya berteman. Anda salah, karena kontraknya sudah ditandatangani, saya akan pergi sekarang. Saat sampai di ambang pintu, dia tiba-tiba berbalik. Pamannya terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengerti sesuatu. Keponakanku tersayang, tenang saja, masalah kontrak dengan perusahaan temanmu itu, aku akan mencabut gugatannya. Mary telah memamerkan kewenangan yang dipinjamnya hari ini, memanfaatkan pengaruh Ellis untuk alasan ini, karena takut hal itu akan menghalangi rencana besar Kira. Jadi setelah mendengar ini, dia segera berkata, tidak perlu mencabut gugatan. Pamannya bingung, tidak perlu mencabut gugatan. Bukankah kamu dan teman dekatmu adalah sahabat karib? Kamu, Mary hanya bisa mengarang alasan di tempat. Ya, dia sahabatku, tetapi dia memilih untuk memblokirku karena seorang pria. Apakah menurutmu aku mencoba mendekatinya sekarang untuk alasan apa? Tentu saja, itu untuk balas dendam. Aku ingin menyaksikan dia menyesal dan menangis setelah suaminya meninggalkannya. Paman, kamu tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Pamannya tidak begitu mengerti persahabatan antara wanita muda, tetapi melihat Mary begitu bersemangat, dia hanya bisa mengangguk. Oh, oke, jangan khawatir. Aku tidak akan terlibat dalam masalah ini. Baru kemudian Mary membuka pintu dan melangkah keluar. Ketika pintu kamar pribadi itu tertutup lagi, dia menarik napas dalam-dalam, masih merasa agak pusing dan pening, tetapi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang, setidaknya dia tidak bisa pingsan di sini. Saat dia berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba membeku di tempatnya. Di sana berdiri Ellis, yang seharusnya sudah pergi. Ia mengerutkan kening saat menatapnya. Ia jelas mendengar seluruh pembicaraan di ruang pribadi itu. Ellis baru saja lewat dan melihat Mary, juga menyadari kegelisahannya dan ada yang tidak beres. Dia menghalangi pintu ruang pribadi yang hendak ditutup. Namun, dia merasa tindakannya sendiri agak membingungkan, itulah sebabnya dia mengirim asistennya untuk membantu Mary.
Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa Mary benar-benar akan memanfaatkan bantuannya. Jika itu hanya untuk menandatangani kontrak, maka itu sudah berakhir. Bagaimanapun, hal-hal seperti itu biasa terjadi di dunia bisnis, dan ia tidak keberatan untuk dimanfaatkan kali ini, terutama karena Mary cantik. Namun, sayangnya, Mary, setelah mendapatkan keuntungan, memanfaatkannya pada sepupunya, Kira. Itu hanya cukup untuk membekukan kesan baik Alice terhadapnya. Awalnya, dia pikir konflik Mary dengan Kira hanya kekonyolan, tapi sekarang tampaknya Mary bodoh sekaligus kejam. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu kepada sahabatnya sendiri? Alice selalu menjadi pria yang setia, membenci orang-orang yang suka bermain curang dan menusuk teman dari belakang. Tatapannya berubah dingin, senyumnya diwarnai cemoohan, dan tiba-tiba dia meraih Mary, menariknya ke dalam pelukannya. Seluruh tubuh Mary bertabrakan dengan dadanya, membuatnya semakin pusing. Obat itu perlahan mulai berefek, dan dia memaksakan diri untuk menggelengkan kepalanya, berusaha keras untuk tetap waras. Kamu, sebelum Mary sempat menyelesaikan kalimatnya, Alice sudah mencondongkan tubuhnya dan berbisik di telinganya. Apa yang akan kau berikan padaku sebagai balasan atas apa yang baru saja terjadi? Napasnya menyembur ke telinga Mary. Napas itu membuat bulu kuduknya berdiri, memperbesar reaksinya. Dia bersandar pada Alice, matanya perlahan menjadi linglung saat tangannya tiba-tiba melingkari leher Alice. Alice menegang di sekujur tubuhnya. Awalnya dia hanya ingin menakut-nakutinya, tetapi apa yang dilakukan wanita ini? Dia mulai menempel padanya. Dia mencoba mendorongnya menjauh, hanya untuk mendengar Mary bergumam, "Alice, aku sangat menyukaimu." Alice terkejut, lalu mengejek. "Sudah berapa banyak orang yang kau katakan seperti itu?" Mary tersenyum padanya, mengulurkan satu jari. Namun penglihatannya kabur. Meskipun ia mencoba mengulurkan satu jari, beberapa jari muncul di hadapannya, dan ia bergumam dengan bingung, begitu banyak. Ekspresi Alice langsung berubah dingin. "Mary, aku tidak menyangka seseorang yang tampak polos bisa bertingkah begitu liar di balik layar." Mary tidak dapat mendengar apa yang dikatakannya lagi dan semakin mendekatkan diri pada pria itu. "Alice, aku sangat ingin." Ia mulai membuka bajunya, memperlihatkan tulang selangka yang halus. Napas Alice menjadi cepat sesaat. Dia tidak pernah menjadi pria sejati, dia sudah tertarik pada Mary, dan sekarang Mary malah mendekatinya, lagi pula, Mary bukanlah wanita sejati, jadi mengapa tidak ikut saja. Alice membungkuk, mengangkat Mary, dan membawanya ke kamar pribadi di sebelahnya. Ia membaringkan Mary di sofa lalu membungkuk di atasnya. Begitu ia menyentuh kulitnya yang terbakar, Alice akhirnya merasakan ada sesuatu yang salah. Bab 289. Kulitnya sangat panas, dan penampilannya, apakah dia dibius? Alice mengerutkan alisnya. Dia bertanya, "Mary, apakah kamu tahu siapa aku?" "Kamu Alice." Mary bergumam, sambil terus meringkuk padanya. Bagaimana Alice bisa menolak godaan seperti itu? Napasnya bertambah berat, dan sambil memegang dagu Mary, dengan tatapan mata yang mendalam, dia berkata, "Ini bukan pertama kalinya bagimu, kan?" Maria terkejut. Sekalipun nalarnya hampir sepenuhnya hilang, dia masih terdiam sesaat, merasakan sedikit nyeri pada dadanya. Matanya yang kabur menatap Alice, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa. Tentu saja tidak. Mendengar hal ini, Alice merasakan kekesalan yang tak dapat dijelaskan di dadanya. Hanya dengan sekali lihat, dia menyuruh asistennya dan yang lainnya pergi, lalu dia dengan galak mengalihkan pandangannya ke Mary, "Kaulah yang memulai ini." Di luar, klien yang membuat janji dengan Alice hari ini dihentikan oleh asistennya. Saat hendak menanyakan apa yang sedang terjadi, suara samar yang menunjukkan adanya hubungan gelap terdengar dari ruang pribadi, membuat pengunjung segera mengetahuinya. "Karena Tuan Alice tidak bisa hadir hari ini, mari kita jadwalkan ulang untuk lain waktu." Melihat pengunjung itu pergi, asisten itu kembali memperhatikan ruangan pribadi itu. Suara-suara di dalam menjadi lebih intens. Wajahnya memerah karena malu, tetapi dia hanya bisa melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pengawal untuk mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak. Sayang sekali, dia bukan laki-laki dan tidak kebal terhadap penyadapan. Dia laki-laki yang sangat normal. Tuan Alice seharusnya memberinya kenaikan gaji. Mary tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika dia akhirnya terbangun. Dia menggerakkan lengannya yang sakit.
Setiap bagian dirinya terasa seperti telah tertimpa truk besar, membuat otaknya agak kabur, tidak yakin di mana dia berada. Klik, lampunya menyala. Baru saat itulah dia menyadari bahwa di luar sudah gelap dan seorang pria berjas duduk di hadapannya. Saat itulah Mary menyadari bahwa dia sedang berbaring di sofa, pakaiannya berserakan di lantai dengan tidak beraturan. Dia berseru kaget, segera menutupi dadanya, dan mengalihkan pandangannya dengan tajam ke arah Alice. "Kau." Ketika dia memikirkan apa yang terjadi hari itu, suaranya tiba-tiba terhenti. Dialah yang memulainya. Sedikit rasa malu membanjiri pipinya, dan setelah keterkejutan awal, sentuhan kegembiraan muncul di hatinya. "Nona Davis." Alice tersenyum dan segera mengeluarkan kartu bank, lalu mengulurkannya ke arahnya. "Biaya Anda untuk tadi malam." Mary tercengang, jari-jarinya menegang. Biaya untuk layanan. Dia menganggapnya sebagai apa? Komentar pria itu tentangnya terlintas di benaknya, dan dia menundukkan pandangannya. Dia merasa sedingin gudang es, suaranya terdengar sedikit lebih dingin. "Jangan repot-repot." Dengan pernyataan itu, ruangan menjadi hening sejenak. Dia mendongak hanya untuk melihat Alice sedang menilainya dengan saksama, tatapannya penuh dengan penyelidikan. Mary menundukkan pandangannya, lalu berkata, "Aku bukan orang seperti itu. Kau tidak perlu menghinaku dengan uang." "Benarkah begitu?" Alice menarik kartu banknya. "Kalau begitu, kamu pasti punya keinginan lain. Mengingat gairahmu tadi malam dan betapa cocoknya kita, kenapa kamu tidak bicara saja? Selama permintaanmu tidak terlalu berlebihan, aku akan memenuhinya." Mary menatapnya tak percaya. Dia telah mengikuti Alice selama bertahun-tahun. Dia bukan tipe orang seperti itu, tidak seperti pewaris kaya lainnya. Dia tidak pernah berubah-ubah atau berantakan, dan kehidupan pribadinya sangat bersih. Itulah sebabnya Alice menjadi kekasih idaman banyak wanita cantik di Clarence. Tapi sekarang, mungkinkah dia benar-benar memikirkannya seperti ini? Dia mengepalkan tangannya erat-erat, berdiri dari sofa, dan bertanya dengan kepala tertunduk, "Bisakah kamu menyiapkan satu set pakaian yang cocok untukku?" Alice menunjuk ke sudut. "Sudah disiapkan." Mary mengikuti tatapannya dan, tentu saja, ada beberapa pakaian. Ia berjalan mendekat, mencoba pakaian itu satu persatu, dan menemukan bahwa ukurannya sangat pas. Ya, dia memang selalu sangat teliti. Sama seperti beberapa tahun yang lalu, setelah menyelamatkannya dari orang-orang itu, dia juga dengan hati-hati memberinya beberapa plester. Dia tidak tega menggunakannya bahkan sekarang dan masih menyimpannya. Mary tersenyum getir. Ia selesai berpakaian dan menoleh ke arah Alice. Alice masih menatapnya. "Katakan padaku, apa yang kau inginkan?" Mary menundukkan pandangannya. "Percaya atau tidak, aku benar-benar tidak menginginkan apapun." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk untuk mengambil tasnya, memasukkan ponselnya ke dalamnya, lalu menegakkan punggungnya dan menatap Alice. "Tuan Alice, saya lancang tadi malam, dan kalau boleh jujur, sayalah yang memanfaatkan Anda." Setelah berkata demikian, dia mengambil setumpuk uang dari tasnya dan menaruhnya di atas meja. "Ini untuk biaya layanan tadi malam." Kata-katanya membuat pupil mata Alice sedikit mengecil, tatapannya menusuk Mary. Meskipun Mary merasa takut, dia tetap berbalik dan berjalan cepat keluar dari ruangan. Ketika dia membuka pintu dan berlari keluar, barulah dia menutupi jantungnya yang berdebar kencang, merasa bahwa jika dia tinggal lebih lama di kamar itu, jantungnya bisa melompat keluar melalui mulutnya. Dia menarik napas dalam-dalam lalu berbalik untuk pergi. Begitu dia pergi, asisten itu memasuki ruangan. Dia melihat Tuan Alice dengan tatapan gelap tertuju pada tumpukan uang di atas meja, dan asisten itu, yang tidak memahami situasinya, melapor kepadanya. "Tuan Alice, Nona kira memang mengalami masalah. Dikatakan bahwa perusahaan mereka tidak menyerahkan rencana penelitian tepat waktu dan dituntut oleh Davis Corporation. Dendanya 10 kali lipat dari jumlah tersebut, setinggi 20 juta. Dalam kontrak antara kedua belah pihak, disepakati bahwa Davis Corporation akan membayar perusahaan kira sebesar $2 juta per tahun untuk pendanaan penelitian. Denda ini agak berlebihan." Alice langsung mencibir. Bagaimana hukumannya bisa begitu tinggi? Asistennya segera berkata, "Itu dikatakan sebagai jebakan kontrak. Perangkap kontraktual." Memikirkan kata-kata Mary, balasan yang disengaja, Alice mencibir lagi. Dia mengira bahwa seluruh kejadian itu memang bisa jadi kecelakaan, tetapi sekarang ternyata apa yang dikatakan Mary itu benar.
Jika bukan karena jebakan kontrak yang sengaja dibuat, bagaimana Howard bisa menandatanganinya? Dia benar-benar ingin membalas dendam. Wanita itu benar-benar terlalu jahat dan kejam. Alice kembali memikirkan bagaimana Mary baru saja menunjukkan kesombongan seperti itu di hadapannya. Itu pasti taktik untuk memancing penangkapan. Dia membanting cangkir tehnya ke tanah karena marah. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba merasa sangat kesal. Itu hanya malam yang dihabiskannya bersama Mary, tidak, Mary lah yang tidur dengannya, kan? Wanita seperti itu tidak pantas ada dalam pikirannya. Alice mencibir sambil berdiri dan merapikan pakaiannya. Ayo pergi. Dia langsung keluar. Asisten itu secara naluriah mengambil tumpukan uang di atas meja. Tuan Alice, uang siapa ini? Jumlahnya pasti sekitar 3.000, kan? Alice terdiam. Ia menoleh cepat, melirik uang di tangan asistennya, dan setelah hening sejenak, mencibir. Sekarang uang itu milikmu. Meninggalkan kata-kata itu, dia berjalan keluar pintu menuju tempat parkir, hanya untuk melihat Howard dan Cindy mondar-mandir di depan mobilnya. Asisten itu segera berkata, Tuan Alice, Howard ini telah mencoba menghubungi Paman Olsen, tetapi setelah kami menghentikannya, dia malah mencari Anda. Alice mengerutkan kening. Apa yang dia inginkan dariku? Ayo kita pergi dan lihat. Dia hanya pernah memandang rendah seperti itu di masa lalu. Namun sekarang, karena menganggap Kira sebagai sepupunya, dia menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarahnya dan pergi menemui Howard. Bersambung ke bab selanjutnya.